Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sylvia selaku manajer Kopi Berbagi, Ibu Alvina selaku kepala divisi produksi, Ibu Tika selaku divisi pemasaran, dan Ibu Nanda selaku divisi sumber daya manusia Kopi Berbagi yang telah menyempatkan hadir untuk hadir di rapat kali ini yang akan membahas tentang analisis SWOT dan strategi SWOT CV Kopi Berbagi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan oleh karyawan Kopi Berbagi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara rapat yang akan dibuka oleh Ibu Sylvia selaku manajer. Kepada Ibu Sylvia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat kali ini, kita akan membahas tentang analisis SWOT dan juga strategi keluaran yang akan kita ambil untuk langkah selanjutnya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk ke inti rapat. Pertama, saya akan menyampaikan materi pokok bahasan rapat ini. Agenda kita pada hari ini, yang pertama adalah sesi pengantar, kedua ada profil singkat perusahaan, ketiga materi analisis SWOT, dan yang terakhir ada ringkasan dan item tindakan. Kedai Kopi Berbagi, tempat nongkrong yang terletak di Jalan Pulau Bacan, nomor 3767 Jagabaya 2, Bandar Lampung. Kafe ini memiliki menu lengkap dan menarik, beserta konsep tempat industrial yang membuat pengunjung betah. Terciptanya Kopi Berbagi ini oleh pasangan suami istri, Freddy dan Lisa pada Desember 2020. Mengapa kita perlu melakukan analisis SWOT dalam bisnis ini? Pertama-tama, tentunya tentang apa yang akan kita lakukan sebagai relasi grup untuk mencapai tujuan kita bersama. Apa yang sudah kita lakukan dengan baik, apa kekurangan kita, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya, dan apa yang akan menghentikan atau menghambat langkah kita. Cara kerjanya adalah, yang pertama, saya sebagai manajer akan meluangkan waktu untuk kalian berpikir, lalu kembali dengan pendapat dan kemukakan masalah dari masing-masing divisi Anda. Dan terakhir, kita akan diskusikan untuk permasalahan yang ada. Berikut adalah analisis SWOT yang telah kita tentukan bersama sebelumnya. Yang pertama ada strengths, kafe sudah dikenal pelanggan, tempat yang menarik dan instagramable, fasilitas, AC, wifi, stop kontak, kualitas bahan baku yang bagus, dan sudah bermitra dengan platform Gojek. Kedua ada weakness, kurangnya tenaga pemasaran atau promosi, menu mudah ditiru pesaing lain, kurang berinovasi, minimnya lahan parkir, dan tidak memiliki website untuk menjadi sentral promosi. Selanjutnya ada opportunities, usaha yang memiliki pasar potensial, memiliki tempat yang strategis, gaya hidup orang zaman sekarang, sosial media sebagai media promosi utama, dan dapat menjadikan usaha ini franchise. Dan terakhir ada thrift, jumlah kafe yang terus meningkat, tidak ada batas bagi pendatang baru. Untuk terjun ke dalam bisnis ini, konsumen yang peka terhadap harga, dia membandingkan harga antara kafe satu dengan kafe yang lainnya dan akan memilih harga murah dengan kualitas yang bagus. Adanya bahan baku yang fluktuatif dan pesaing yang terus berinovasi. Saya kembalikan kepada Anggi selaku mediator. Terima kasih kepada Ibu Sylvia. Selanjutnya kita akan memasuki laporan dari masing-masing divisi dan melakukan sesi tanya jawab diskusi bersama Ibu Manajer. Kepada masing-masing divisi silakan melaporkan untuk permasalahannya, dimulai dari divisi pemasaran terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Tika Anggraini sebagai divisi pemasaran yang menyampaikan strategis saya sebagai berikut. Yang poin pertama, kita akan membuat program Share with Your Friends. Kita buat spesial promo yang bisa digunakan oleh setiap orang yang datang bersama sahabat mereka. Kemudian kita akan meminta mereka untuk share di media sosial mereka dan tag official Instagram dari coffee shop kita. Poin yang kedua, kita pastikan konsumen dapat memesan dari berbagai platform. Poin ketiga, kita akan membuat konsep kafe yang unik, yang menarik dan juga fotogenik. Kita bisa mencoba menerapkan konsep gaya klasik atau suasana vintage atau gaya Italia. Dan kita juga bisa menggunakan gaya tradisional atau konsep apapun yang menarik perhatian pengunjung. Poin yang keempat, kita akan menggunakan sosial media sebagai salah satu strategi marketing pemasaran kita. Kita akan membuat akun sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial lainnya. Dan kita akan mencoba memposting sebuah foto
yaitu makanan atau minuman yang kita miliki, kita foto dengan gaya yang menarik agar orang-orang tertarik dengan kafe kita. Poin yang kelima, kita akan memberikan tawaran dan fasilitas yang menarik lewat promo dan diskon, seperti kartu member, promo diskon, atau kita akan mengadakan kegiatan kontes, dan kita akan memberikan reward. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tika selaku divisi pemasaran. Selanjutnya kita akan memasuki laporan kepada divisi produksi yang diwakili oleh Ibu Alvina Armuarda. Kepada Ibu Alvina, saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Alvina Arum akan menyampaikan permasalahan di bagian divisi produksi. Yang pertama, mengenai bahan baku yang fluktuatif. Yang kedua, menu dan resep mudah ditiru pesaing lain. Yang terakhir, inovasi makanan kekinian. Ini merupakan persoalan yang perlu kita bahas di bagian divisi saya, Pak Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anggi selaku MC. Terima kasih atas laporannya. Selanjutnya, Ibu Nanda. Kepada Ibu Nanda, saya persilakan. Baik, saya dari divisi sumber daya manusia ingin memberi masukan tentang kurangnya inovasi. Inovasi dalam bisnis adalah warna dalam bisnis itu sendiri. Dapat melakukan inovasi bisnis akan merasa kurang menarik dan kurang diminati. Melakukan inovasi bisnis juga merupakan salah satu strategi untuk menaikkan omset penjualan. Sebelum melakukan inovasi bisnis, sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu. Cari tahu mengapa produk lama yang dijual saat ini menjadi kurang diminati oleh konsumen. Setelah menemukan jawaban dari survei tersebut, segera berinovasi untuk menciptakan produk baru dalam bisnis yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada divisi-divisi yang telah melaporkan permasalahannya. Selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Manajer untuk menanggapi permasalahan-permasalahan. Kepada Ibu Manajer, saya persilakan. Yang pertama, ada strategi. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Ada 3 poin yang saya ajukan di sini. Silakan dibaca dan dipahami. Apabila ada saran lain atau ide lain, strategi lain dari masing-masing divisi dipersilakan. Ada strategi selanjutnya ada strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Di sini saya ajukan 2 poin. Apabila ada yang tidak setuju dari divisi lain ataupun ada yang mengajukan strategi lain, silakan. Selanjutnya, ada strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Selanjutnya ada strategi PT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dan jika para divisi memiliki rumusan strategi lainnya, maka dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, tadi merupakan strategi yang diberikan oleh Ibu Manajer. Untuk kepada divisi-divisi lain, jika setuju dan memiliki strategi lain, saya persilakan. Mungkin dari divisi pemasaran terlebih dahulu, kepada Ibu Tika, saya persilakan. Baiklah, seperti yang saya bilang. Yang tadi, saya punya poin pertama, yaitu kita membuat program Share with Your Friends. Kemudian kita akan membuat konsep kafe yang unik. Poin ketiga, kemudian kita akan memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi kita. Dan yang kelima, kita akan memberikan tawaran berupa fasilitas yang menarik dan reward. Dan kemudian kita akan membuat live music di kafe kita. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya dari divisi produksi, kepada Ibu Alvina. Baik, terima kasih. Permasalahan pertama mengenai divisi produksi yaitu bahan baku yang fluktuatif. Terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya hendak bagi menjadi 2 bagian. Di antaranya aspek eksternal berhubungan dengan pasokan. Saya setuju dengan strategi yang Sylvie sampaikan. Izin menambahkan saran, Bu, Pak. Cari alternatif sumber pembelian bahan baku dari saluran yang lain dan lebih murah, terutama untuk beberapa bahan baku yang terbilang umum banyak di pasaran. Tentu dengan begitu akan membuat ongkos produksi lebih rendah.
Lakukan penggantian bahan baku sesuai dengan target harga jual yang sesuai. Bila harga jual tidak bisa dinaikkan, maka efisiensi bahan baku harus menjadi sebuah keharusan. Yang kedua, aspek internal berhubungan dengan pelanggan. Precise. Hal ini berkaitan dengan skala ukuran yang perlu dikoreksi. Bila harga jual tidak dinaikkan, mau tidak mau penyesuaian dilakukan dalam bentuk volume makanan yang disajikan. Inovasi. Buat terobosan dengan menggunakan skema penjualan dengan sistem paket. Jadi, makanan plus minuman dalam satu menu. Dengan demikian akan terjadi subsidi secara silang dan memudahkan pembeli. Oke, yang kedua, strategi masalah di menu dan resep mudah ditiru pesaing lain. Upaya kita untuk tidak terganggu dengan kompetisi yang ada dan lebih fokus kepada pengembangan produk hingga inovasi yang kita miliki. Cara lain yang bisa kita terapkan adalah memungkinkan pelanggan setia bahwa produk kita memang yang terbaik, lebih unggul, dan tentunya tidak kalah dengan kompetitor yang ada. Kita sebagai inovator berhasil menciptakan produk yang disukai dan tentunya berfokuskan kepada produk kita dengan memberikan layanan serta fitur terkini yang lebih kreatif, tentunya berbeda. Yang terakhir, strategi mengenai masalah tren kuliner kekinian. Inovasi bisnis restoran yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengupdate menu kafe kita. Update menu bukan berarti kita mengubah keseluruhan menu yang kita tawarkan, melainkan sesuaikan dengan tren kuliner kekinian yang sedang berkembang, sehingga pelanggan semakin loyal dan tidak mudah bosan dengan menu yang kita tawarkan. Selain itu, pastikan juga kita tidak sekedar mengandalkan cita rasa, tapi juga tampilan. Sebab di era Instagram seperti sekarang, tampilan makanan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jadi coba lakukan inovasi semaksimal mungkin. Mungkin untuk menyajikan menu makanan kita menjadi lebih estetis dan instagramable. Demikian yang bisa saya sarankan untuk dapat dicoba. Semua sangat bergantung dari kreativitas kita dalam membaca konsumen yang kita layani, dan untuk itu tentu perlu memperhatikan siapa pelanggan dan bagaimana pola perilaku pelanggan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ali selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Alvina. Selanjutnya kita akan mendengarkan strategi dari Divisi Sumber Daya Manusia yang akan disampaikan oleh Bu Nanda. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah yang pertama, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan lebih berkontribusi dalam mengembangkan produk. Hal ini juga bisa membuat karyawan merasa lebih dihargai dan dapat membuat mereka lebih berkembang. Yang kedua, dalam tahap perekrutan karyawan, sebaiknya perlu dilakukan proses pelatihan atau training terlebih dahulu bagi karyawan yang belum berpengalaman agar dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan karyawan. Atau bisa dengan cara mencari pegawai yang sudah berpengalaman di bidang ini, agar bisa lebih mudah mendapatkan ide atau gagasan untuk mengeluarkan produk yang lebih unggul, serta menarik dan tentunya memiliki ciri khas tersendiri untuk produk. Sebelumnya saya berterima kasih kepada divisi-divisi dan Ibu Manajer yang telah menyampaikan strategi. Untuk itu saya berikan kepada owner kita atau pemilik perusahaan CV Kopi Berbagi, Pak Doni, untuk menanggapi strategi-strategi yang telah disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kepada Bapak Doni, saya persilakan. Terima kasih kepada setiap divisi-divisi yang telah memberikan strateginya masing-masing. Saya sangat berterima kasih kepada setiap divisi-divisi yang telah menganalisis setiap permasalahan yang terdapat di Kopi Berbagi. Mungkin saya hanya dapat menambahkan sedikit saja. Karena di masa pandemi seperti ini, mungkin setiap kafe akan memiliki batas jam operasional yang sangat terbatas. Dengan itu, maka kita sebagai karyawan harus mengoptimalkan jam itu untuk kita membangun kafe ini agar menjadi lebih baik dan nyaman untuk setiap kalangan. Dengan menaati setiap protokol kesehatan yang berlaku di tempat umum. Maka dengan itu, kita harus menyediakan seperti tempat cuci tangan, habis itu dengan mensterilkan tempat jika sudah ada pelanggan yang meninggalkan tempat. Maka dengan itu, kita akan menaati semua protokol yang berlaku di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya, kesimpulan notulensi akan dibacakan oleh Ibu Nanda dari hasil rapat ini. Kepada Ibu Nanda, saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari rapat. Yang pertama, strategi dari divisi pemasaran untuk mengatasi permasalahan yaitu membuat program Share with Your Friends, membuat kafe yang unik, menarik, dan fotogenik, memberi tawaran promo dan diskon, serta tidak lupa juga menggunakan media internet sebagai strategi marketing. Yang kedua, strategi yang dapat digunakan divisi produksi yaitu mengadaptasi tren kuliner kekinian, melakukan stok bahan baku untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan baku, serta tetap menjamin kualitas makanan dan minuman walaupun dengan harga murah, agar konsumen tidak pindah ke pesaing. Dan yang terakhir, dari strategi
divisi sumber daya manusia, yaitu memberi kesempatan bagi karyawan untuk berinovasi, menuangkan idenya, serta merekrut karyawan yang sudah ahli di bidangnya karena sudah memiliki pengalaman untuk menghasilkan produk yang lebih disukai konsumen. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Nanda. Baiklah, rekan-rekan rapat, sampailah kita kepada penghujung acara. Sebelum itu, kita akan memasuki sesi foto bersama yang akan diambil oleh Ibu Alvina. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, sehingga kita dapat melaksanakan rapat ini dengan lancar. Maka untuk mengakhiri sesi rapat pada pagi hari ini, saya mengutip quotes dari Seth Godin yang berbunyi, "Don't find customer for you product, find product for you customer." Tidak menemukan pelanggan untuk produk Anda, tapi temukan produk untuk pelanggan. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Doni. Saya selaku MC undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.